Mungkin di antara kalian itu ada yang gemes ya, bertanya-tanya, kenapa sih si Aep ini kekeh banget dengan kesaksian palsunya, kan begitu. Nggak seperti Dede mau jujur, mau keluar, kok dia tetap kekeh banget, malah melaporkan Kang Dedi dan melaporkan Dede, kan begitu. Kenapa sih bisa begitu, kan begitu. Kalau untuk mempertahankan kebenaran, misalkan dia merasa dirinya benar, ya nggak mungkin juga kan. Karena yang kemarin aja kesaksian yang melihat Peggy Perong ataupun Peggy Setiawan itu kan ternyata salah gitu loh, nggak terbukti, kan begitu. Jadi sebenarnya bagaimana ini si Aep kok bisa kekeh banget? Ini kalau menurut saya sih ya harus dilihat historinya nih, sejarahnya lah di tahun 2016, bahwasanya memang Aep ini menurut ceritanya Dede itu kan dia tuh akrab dengan polisi gitu loh. Karena si polisi ini kan sering nyuci motor di situ, sering nyuci mobil di situ. Nah, kebetulan si polisi yang akrab dengan Aep ini kerjanya dinasnya di satuan unit narkoba begitu loh. Bahkan beredar lah ya di media sosial itu foto-foto Aep bersama polisi ya begini kan begitu. Sama Dede juga tuh foto bareng lah sama polisi. Ya di tahun 2016 silam gitu kan, entah berapa tahun lah keakraban Aep dengan polisi. Memang kalau saya dulu punya temen ya, kalau akrab dengan polisi itu kayak bangga gitu loh, kayak ada kebanggaan sama teman-temannya, wah kita punya temen aparat kan gitu. Nah, dengan keakrabannya inilah, apalagi si polisinya ini kerja di ataupun dinas di satuan unit narkoba, maka saya menduga ini ya, si Aep ini memang aibnya ataupun kartu asnya ya dipegang oleh polisi gitu loh. Entah apa gitu loh. Yang jelas itu dipegang gitu loh. Jadi si Aep ini sampai sekarang bertahan itu bukan mempertahankan kebenaran sebenarnya. Apalagi bapaknya sekarang sudah bahagia bersama Kang Dedi. Secara kebatinan Aep itu sebenarnya itu bergolak gitu loh. Melihat bapak saya seneng-seneng kok sama Kang Dedi gitu. Tapi kenapa Aep kok tetap bertahan? Itu tadi, menurut saya memang kartu asnya Aep ini dipegang oleh para polisi. Itulah ancamannya. Kalau hanya sekedar ancaman, hanya sekedar jaminan misalkan, udahlah Aep, kamu bersama kami aja, nanti kamu jamin keamanan kamu, itu saya kurang yakin kalau itu ya, dengan jaminan itu, ya kan? Karena si Aep juga tahu lah resikonya ini kalau orang waras dikasih jaminan begitu oleh polisi, kemudian temen dulu tuh si Dedenya udah ngebuka semua, nggak bakal percaya. Maka satu-satunya yang bikin Aep bertahan adalah karena memang aibnya ataupun kartu asnya Aep itu dipegang oleh polisi. Entah ini apa. Kalau mungkin yang berhubungan dengan narkoboy lah ya, bisa jadi Aep dulu mungkin bisa aja jadi cepu, atau mungkin jadi ya pengedar atau dan lain sebagainya lah, atau yang berhubungan dengan narkoba kan sangat sensitif banget tuh. Nah itulah Aep dipegang di situ tuh. Berikut mungkin dengan foto-fotonya, dengan segalanya si para ladusing ini megang itu. Makanya dia bertahan tuh sampai sekarang. Nah, kemudian yang kedua, kenapa polisi itu kok gercep banget ketika Aep bikin laporan langsung konferensi pers? Tapi lain ketika pihak pengacara melaporkan Aep dan Dede nggak langsung konferensi pers, kan begitu. Kenapa polisi kok gercep banget menindaklanjuti Aep? Aep ini siapa kok bisa secepat itu diproses laporannya? Maka jawabannya adalah untuk meredam opini masyarakat begitu loh. Semenjak kemunculan Dede kan heboh itu kan, heboh, dunia persilatan ini heboh kan begitu. Maka untuk meredam itu dimunculkanlah isu ini gitu loh, laporan Aep segala di konversi pers. Jadi supaya ada penyeimbang opini gitu loh, supaya ada penyeimbang opini. Dan Aep memang diarahkan untuk tetap teguh dengan pendiriannya. Jadi harapannya mereka ini kan, opini yang terbentuk di masyarakat sekarang sudah nggak percaya tuh sama ladusing ya kan. Harapannya dengan Aep diterima laporannya, otomatis kan orang mulai mencari-cari lagi tuh dengan Aep, kepo lah dengan Aep. Dan Aep kemudian muncul dengan statement-statementnya yang tetap yakin dengan kesaksiannya kan begitu.
Nah, itu untuk meredam sebenarnya ya, untuk meredam opini yang terbentuk di masyarakat begitu. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang sering muncul di netizen itu apa? Kenapa aib ini sangat dipertahankan gitu loh? Kayak seakan-akan bener-bener jalan aja didampingi oleh bodyguard kan begitu. Ada orang-orang yang berambut gondrong dampingi aib begitu. Kenapa bisa seprotektif itu pihak Ladusing terhadap aib begitu? Maka jawabannya adalah karena memang aib itu adalah benteng terakhirnya Ladusing. Dilihat dari fakta-fakta pengadilan, fakta-fakta keterangan saksi yang sering bermunculan, kemudian saksi-saksi yang mencabut BAP-nya begitu kan, maka benteng terakhirnya adalah aib. Meskipun bentengnya itu sudah compang-camping lah, udah bolong sana, bolong sini begitu, tapi ini tetap dijadikan benteng terakhir. Kenapa saya katakan benteng terakhir? Nanti akan saya jawab ya, tapi kita bahas dulu nih, benteng ini compang-camping ataupun bolong sana, bolong sini. Contohnya apa? Aib itu memang benteng terakhir Ladusing, tapi dia tuh bolong-bolong. Misalkan dari keterangan Aib yang sampai bersumpah demi bawa-bawa nama Tuhan kalau dia itu melihat Peggy Setiawan ada di lokasi kan begitu. Waktu awal-awal itu saya sumpah kan melihat Peggy Setiawan. Ternyata di sidang PK ternyata tidak ada itu. Kan Peggy Setiawannya bebas, otomatis kan keterangan Aib ini bohong, palsu kan. Dia melihat Peggy Setiawan dari jarak 100 meter itu kan di malam hari. Dan pada kenyataannya fakta hukumnya kan Peggy Setiawan tidak ada di tempat tapi ada di Bandung itu kan, terbebas juga tuh Peggy Setiawan. Itu bolong pertama di mana itu di bentengnya. Kemudian yang kedua, ini kesaksiannya Aib ini kan menjadi benteng terakhir itu kenapa? Karena satu-satunya yang dijadikan kekuatan hukum oleh pihak Ladusing ya keterangan Aib gitu kan. Sedangkan Aib tidak punya bukti ataupun scientific evidence. Apakah Aib punya foto ketika pelemparan? Nggak ada. Fotonya mana? Aib punya video nggak waktu ada pelemparan? Nggak ada. Aib punya CCTV nggak waktu ada pelemparan atau pengejaran Eki dan Pina? Nggak ada juga. Itu benar-benar kesaksian Aib, dan kesaksiannya Aib sekarang dibantah oleh Dede. Sudah kesaksian saksi itu tidak berharga kalau dengan scientific evidence. Artinya gini, 1000 kesaksian akan gugur dengan satu scientific evidence. Kan itu hukumnya tuh begitu, teori hukumnya begitu. Lah ini udah tinggal satu-satunya saksi dibantah oleh saksi yang lain lagi. Nggak cuma sama Dede, sama Liga Akbar dibantah, sama Teguh dibantah, sama saksi-saksi lain dibantah. Ini memang sudah compang-camping sebenarnya benteng ini. Lah kalau udah compang-camping, ngapain Bang dipertahankan si Aib? Karena memang masih ada satu harapan terakhir, yaitu apa? Meskipun nanti bentengnya jebol, masih ada satu harapan untuk Ladusing, yaitu apa? Ya melimpahkan semuanya ke Aib. Minimal Rudiana Ladusing ini tidak sampai di penjara, hanya dicopot jabatannya aja. Karena nanti akan beralibi bahwasanya saya melakukan penangkapan atas dasar Aib. Aib lah yang berbohong kepada saya, kan begitu logikanya. Jadi nanti semua dilimpahkan kepada Aib. Apakah Rudiana dihukum? Ya dihukum juga, cuma kan hukumannya hanya dipecat, nggak sampai di penjara. Oh tapi kan nanti Bang bisa aja itu dituntut balik. Kenapa Rudiana nggak mau cross check? Iya itu kan menurut kita, tapi kan kewenangan ada di mereka. Wong kemarin aja pemeriksaan Propam, dia lolos kok Rudiana, dibilang tidak melanggar kode etik kan, maka di kemudian hari bisa aja dilempahkan semuanya ke Aib. Jadi Aib ini memang benteng terakhir, meskipun sudah compang-camping tetap dipertahankan untuk dijadikan tumbal begitu. Nah terus pertanyaan selanjutnya nih, Bang, Kang Deddy dilaporin gimana nih? Nah, gitu kan. Nah pelaporan Kang Deddy ini berbau politis gitu loh, karena kan gini, Kang Deddy itu kayak seakan-akan kayak dijegal lah dengan pelaporan ini untuk bisa nyagub kan, karena kalau nyagub itu perlu kayak semacam ya kayak SKCK gitu loh. Kalau Kang Deddy sudah dilaporkan secara seperti itu, otomatis
kayak nama baiknya itu berkurang gitu loh. Itu bisa mengurangi syarat administrasi untuk nyagup. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, apakah dengan dilapornya Kang Deddy akan merugikan Kang Deddy? Mungkin secara politik iya. Tapi kalau secara anunya Kang Deddy sih, kalau menurut saya sih enggak ya. Karena gini, justru dengan dilaporkannya Kang Deddy dengan Dede, ini akan semakin memperkuat. Anda coba imajinasikan aja nanti di persidangan AF dan Dede dipertemukan, ditanya oleh hakim kan, apa alasan kamu melaporkan Dede AF misalkan karena menyebarkan berita bohong. Lah, kan aneh jadi sini nih. Yang diutarakan oleh Dede memang berita bohong, ya kan? Memang berita bohong. Kalau AF bilang dia dituduh, Dede dituduh menyebarkan berita bohong, itu artinya AF mengakui kalau yang disebarkan, yang diutarakan Dede itu adalah memang berita bohong. Kaitannya kemana? Ya ke kasus 7 terpidana ini kan. Kalau memang ini berita bohong, berarti memang tidak ada pembunuh dan pemerkosa, itu tidak ada. Memang itu kecelakaan kan, begitu. Itu loh. Jadi kan di sini kontradiktif nih si AF. Si AF bilang kalau Dede itu melakukan berita bohong. Lah memang yang disampaikan Dede itu berita bohong. Bahwasanya Dede itu memang berbohong kepada penyidik di tahun 2016 melakukan BAP bohong kan, begitu. Kalau dilaporkan karena berbohong, lah salahnya di mana? Nah memang perbuatan bohong kok yang dikontenkan, yang disebarkan, begitu. Justru ini akan malah menguatkan gitu. Oh berarti bener dong, AF artinya mengakui kalau berita selama yang disampaikan oleh Dede adalah bohong, begitu. Nah gitu. Kemudian selanjutnya nih, Kang Deddy kan dituduh pakai ITE kan, itu kan dia menyebarkan lewat channel YouTube berita bohong. Jadi memang yang Kang Deddy menyebarkan berita bohong. Sekali lagi, balik lagi, lah memang yang disebarkan, yang diomongkan Dede itu adalah berita bohong. Tapi konteksnya Kang Deddy itu menyajikan informasi, ya kan, menyajikan informasi, dan informasi ini bisa dipakai oleh penyidik, bisa dipakai oleh saksi, bisa dipakai oleh pengacara dan sebagainya. Hanya menyajikan sebuah informasi. Ibaratnya kayak gini lah, Kang Deddy itu hanya menyediakan pisau gitu loh, menjual pisau, ibaratnya gitulah ya. Nah pisau ini mau dipakai oleh pembunuh boleh, mau dipakai oleh tukang ngiris bawang juga boleh. Lantas yang salah siapa? Yang salah yang pembunuh, yang tukang bawang ya nggak salah pakai pisaunya Kang Deddy kan, begitu. Begitupun dengan Kang Deddy. Kang Deddy hanya menyediakan informasi. Kalau dipakai untuk hal jahat menjadi salah, kalau dipakai untuk membela rakyat kecil menjadi baik. Jadi salahnya di mana Kang Deddy? Maka kemungkinan besar ya lolos Kang Deddy gitu kan. Jadi laporan ini ya hanya sekedar untuk mengalihkan, untuk menyeimbangkan opini aja sih sebenarnya laporan ini, biar nggak terlalu tersudut gitu loh pihak Ladusing. Ya kira-kira seperti itulah skenario-skenario yang dapat saya baca. Nah dari semua rangkaian cerita ini, kasus Vina ini, sebenarnya kita netizen Indonesia itu sudah kuat ya, secara opini, secara scientific evidence kita tuh sudah lebih kuat daripada Ladusing. Tapi kembali lagi, semua kewenangan itu ada di sana. Karena di sana bisa aja nyogok hakim, mempermainkan hukum dan lain sebagainya. Ya itulah yang kita tidak bisa kendalikan tuh di situ. Kalau hakimnya sudah disogok, kita bisa apa? Maka kalau Ladusing benteng terakhirnya adalah AF dan nyogok dan nyuap para pejabat ataupun para hakim, kita punya senjata terakhir adalah doa. Jangan lupa terus berdoa. Kalau sudah Tuhan yang berkehendak, mereka bisa apa? Jangan lelah untuk berdoa.